menyenangkan dan sangat disenangi oleh masyarakat, memberikan informasi, pencerahan, motivasi, dan memberikan harapan-harapan yang baik bagi masyarakat Bone. Saya Bupati Bone, Dr. Haji Andi Fasar Mahdin Pajalangi MSI, mengajak Bapak Ibu untuk terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bone, media pemersatu bangsa menuju harmoni negeri yang tercinta ini. RRI tetap jaya selamanya. RRI Bone sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Dari Jalan Ahmad Yani nomor 1, Anda masih mendengarkan RRI Bone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Bahagia rasanya saya Arfiani Arif kembali hadir di ruang dengar Anda, tentunya di 91 FM RRI Bone. Dan untuk edisi hari ini, hari Kamis 14 Mei 2020, kita akan bersama dalam program Belajar di RRI. Dan siaran kami pendengar dapat pula Anda dengarkan melalui website kami di rri.co.id atau di RRI Playgo yang bisa Anda download di Play Store. Kemudian Anda juga bisa menyaksikan live kami di Facebook LPP RRI Bone. Dan Anda juga bisa menyaksikan siaran ulang di YouTube kami, yakni di RRI Bone. Dan untuk edisi hari ini kami akan menghadirkan mata pelajaran bahasa Indonesia dengan subtema penggunaan bahasa persuasif oleh Ibu Dotranda Andi Rahnawati MPD yang merupakan guru bahasa Indonesia SMPN 2 Watampone. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu siang hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, dan pendengar dan adik-adikku sekalian yang saat ini mendengarkan atau menyaksikan live kami, langsung kita ikuti materi pelajaran yang berjudul penggunaan bahasa Wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, untuk para pendengar di seluruh wilayah Kabupaten Bone. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hambanya kekuatan, kesehatan, dan kesempatan baik lahir maupun batin, sehingga kita dapat melaksanakan program RRI Bone yang telah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone. Selanjutnya, saya juga ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini, karena telah memberikan amanah dan kepercayaan kepada kami untuk mendedikasikan melalui siaran 91 FM RRI Bone. Semoga mendapatkan keberkahan dan keberhasilan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa serta anak-anakku yang saya cintai, Ibu akan menyapa dulu kepada anak-anakku. Bagaimana keadaan anak-anakku? Ya, semuanya dalam keadaan baik-baik, insya Allah ya, mudah-mudahan. Ya, semoga anak-anakku dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, diberikan kesehatan dan apalagi merasa jenuh dari sekian lama berada di rumah karena adanya penyebaran wabah COVID-19 atau COVID-19. Semoga wabah ini cepat berlalu. Ayo kita lawan ini. Mari kita putuskan tali rantai penyebaran COVID-19 atau COVID-19 dengan cara jaga jarak, cucilah tangan dengan baik, pakailah masker, hindarilah berkerumun,
dan di rumah saja atau stay at home. Tali hubungan kita tak kurang sedikit pun tetap terjalin dengan erat. Itulah sebabnya sehingga pemerintah Kabupaten Bone memprogramkan kegiatan ini. Adapun materi pada kesempatan ini yaitu sebagaimana yang telah diungkapkan tadi oleh Ananda atau adik Via, yaitu penggunaan bahasa persuasif. Materi ini tidak terkhusus pada satu tingkatan saja, tetapi materi ini bersifat umum untuk semua tingkatan. Di kurikulum 2013, kelas 7, yaitu mempelajari tentang puisi rakyat. Di mana dalam puisi rakyat ini ada tentang puisi, pantun, dan syair. Nah, dari kesemuanya ini, bagaimanalah penggunaan bahasa persuasif. Untuk di kelas 8, yaitu berbahasa persuasif. Kemudian, di kelas 9, yaitu pidato persuasif. Dari ketiga tingkatan ini, saling berhubungan atau saling terkait dari satu sama lain. Dalam kegiatan ini, Ibu berharap kepada anak-anakku supaya menyiapkan buku pelajarannya, khususnya buku paket ya, dan alat tulisnya untuk mencatat hal-hal yang dianggap penting, karena insya Allah nantinya Ibu akan memperdengarkan pantun, kemudian ada juga lagu, dan ada juga berupa teks. Dari ketiga ini sangat-sangat terkait dengan kuis dan tugas di rumah yang insya Allah nanti Ibu berikan. Nah, baik, saya lanjut. Adapun tujuan pembahasan hari ini tentang penggunaan bahasa persuasif, yang pertama yaitu bagaimana untuk mengungkapkan apa sih sebenarnya persuasif itu. Yang kedua, menyebutkan ciri-ciri teks persuasif. Yang ketiga, yaitu menjelaskan struktur teks persuasif. Dan yang keempat, yaitu bagaimana menggunakan bahasa persuasif. Ya. Nah, baik anak-anakku yang saya cintai dan saya rindukan. Sebelumnya saya akan berpantun sejenak. Dan saya mohon kepada anak-anakku supaya memperhatikan pantun ini, karena pantun yang Ibu sampaikan sangat terkait dengan bahasa persuasif. Saya memperdengarkan. 2020 adalah tahun krisis. Manusia tergeletak tangis dan pilu. Wabah COVID-19 yang sangat sadis, mari kita lawan agar cepat berlalu. Bunyi beduk bertalu-talu, pertanda berbuka sudah sampai. Wahai corona, cepatlah berlalu. Ada baju baru yang mau dipakai. Ya. Semoga wabah ini cepat berlalu agar di hari Lebaran atau hari kemenangan anak-anakku bisa memakai baju baru. Jadi pantun yang Ibu bawakan sangat-sangat terkait dengan keadaan yang anak-anakku alami saat ini. Ya. Selanjutnya saya akan memasuki kegiatan inti, yaitu pembahasan materi. Dalam pembahasan materi ini, penggunaan bahasa persuasif. Apa sih sebenarnya itu persuasif? Mungkin anak-anakku pernah membujuk, ataukah pernah terbujuk seseorang untuk melakukan sesuatu. Jika ya,
kegiatan inilah sebagai contoh pengaplikasian dari apa yang disebutkan dengan teks persuasif. Persuasif adalah komunikasi yang bertujuan untuk mengajak atau membujuk sikap atau perilaku seseorang sehingga dapat bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang yang mengajak. Selanjutnya lagi, bahwa secara umum teks persuasif itu adalah merupakan suatu paragraf yang isinya dapat berupa ajakan atau bujukan pembaca agar melakukan atau mengikuti apa yang penulis ungkapkan di dalam teksnya. Ya. Selain itu, dari pengertian persuasif, maka saya akan menjelaskan pula atau menyampaikan bagaimana ciri-ciri teks persuasif. Dari ciri teks persuasif ada 4 poin. Poin yang pertama yaitu berisikan data dan fakta. Nah, dari ciri teks persuasif ini yang berisikan data dan fakta yaitu bahwa tujuan utama teks ini adalah untuk memengaruhi pembaca sehingga memiliki alasan yang kuat disertai dengan data dan fakta. Mohon maaf, mengaruhi. Mengapa? Karena memengaruhi itulah yang baku, bukan lagi yang kata yang baku itu mempengaruhi. Jadi mohon sebagai kita orang bahasa atau guru bahasa, bagaimana cara kita untuk menggunakan bahasa-bahasa yang baku. Kemudian ciri yang kedua yaitu dapat meyakinkan pembaca. Dari ciri yang kedua ini berusaha untuk meyakinkan pembaca agar dapat mempercayai yang ditulis oleh penulis. Ciri yang ketiga yaitu kata-kata ajakan. Teknis ini banyak menggunakan kata-kata seperti ayo, mari, lakukan, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ciri yang terakhir atau yang keempat yaitu menghindari konflik. Yaitu agar kepercayaan pembaca tidak hilang dan dapat meyakinkan pembaca seperti menggunakan ide, gagasan, atau pendapat dalam teks benar dan terbukti. Dengan selesainya penjelasan tentang ciri teks persuasif, maka kita jeda sejenak. Untuk itu saya berikan kesempatan kepada adik Via. Baiklah Bu. Dan pendengar serta adik-adik sekalian, kita tadi sudah menyimak pembelajaran pembuka yang disampaikan oleh Ibu Ratna. Tentunya adik-adik sudah menyimak ya bagaimana penggunaan kalimat persuasif dan bagaimana ciri-ciri dari kalimat persuasif. Nah, untuk adik-adik yang saat ini tengah menyaksikan kami, nantinya di segmen kedua sebelum break, kami akan menyampaikan password untuk menjawab kuis yang ada di link yang nantinya akan kami share di Facebook kami di LPP RRI Bone. Dan untuk adik-adik pelajar saat ini dapat kami informasikan yang sedang menyaksikan live kami di Facebook berjumlah 882 penonton, dan Anda juga bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Playgo ataupun streaming di rri.co.id. Selamat siang untuk adik Andi Anggriani Nur kelas 7E dari sekolah SMP Negeri 1 Kahu. Iya. Wah, Dan Bone Selatan ya? Ya, Bone Selatan Bu. Dan ada juga dari SMPN 4 Lapariaja. Oh iya. Dan kita break dulu adik-adik ya. Kita 1 Kahu dengan Lapri. Dan untuk adik-adik kami informasikan yang sudah mengirim jawaban sebelum password diumumkan,
ini diminta untuk mengirim ulang. Jadi sebelum Kak Fia nantinya membagikan passwordnya apa untuk menjawab kuis, bagi yang sudah mengirim ini untuk mengirim kembali karena ini harus diverifikasi kembali. Jadi kita dengarkan dulu testimoni berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Andi Sancar Halid, SS MSI, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, menyambut dengan penuh sukacita program belajar di Radio Republik Indonesia Bone. Gagasan ini sangat kami apresiasi karena sejalan dengan program kami, yakni seluruh peserta didik tetap mendapatkan akses belajar meskipun di tengah wabah pandemi COVID-19. Program ini juga dapat memberi akses pada daerah yang selama ini belum terjangkau jaringan internet, yang merupakan kendala utama dalam pelaksanaan pembelajaran online yang kita laksanakan selama ini. Program belajar di Radio Republik Indonesia Bone juga memberikan sesuatu yang segar karena menerima materi pelajaran secara audio. Dari aspek fisiologis, metode ini efektif untuk melatih imajinasi dan ketenangan peserta didik. Untuk itu, saya mengajak kepada seluruh kepala sekolah dan guru untuk mengajak siswanya mendengarkan program yang baik ini. Terima kasih kepada Radio Republik Indonesia Bone atas terselenggaranya program ini. Semoga kita dapat terus bersinergi dalam mewujudkan Bone cerdas, Bone maju. Jayalah selalu Radio Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ambo Dalle, Wakil Bupati Bone, sekaligus juga Ketua PGRI Kabupaten Bone, menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya, serta apresiasi terhadap program belajar di RRI. Ini menjadi sebuah gagasan dan ide yang luar biasa dalam membantu pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan siswa, dalam menambah pengetahuan dan wawasan mereka di tengah wabah corona yang sedang menimpa bangsa kita. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, sekarang ini seluruh siswa belajar dari rumah. Tentu saja hal ini dapat menimbulkan kejenuhan dan kebosanan bagi para siswa. Nah, melalui program dan terobosan belajar di RRI akan memberikan atmosfer baru dan sesuatu yang segar, karena mendengarkan materi pelajaran melalui radio tentu berbeda dengan melalui media yang lain. Semoga program ini terus dapat ditingkatkan, baik itu kemasan dan formatnya, agar lebih tertarik bagi anak-anak didik kita. Sekali lagi, atas nama pemerintah dan Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Bone, sangat mengapresiasi program ini. Dan kepada anak-anakku, para pelajar di Bone, jangan lewatkan program belajar di RRI melalui frekuensi 91 FM atau unduh aplikasi RRI Play Go dan rasakan nuansa belajar yang berbeda. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih kepada RRI dan tetap jaya selamanya. RRI sekali di udara, tetap di udara. Salam kita pada salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih mendengarkan Belajar di RRI bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone. Anda
Anda masih mendengarkan kami tentunya dalam program Belajar di RRI, masih bersama dengan Ibu Andi Ratnawati MPD. Dan pendengar serta adik-adik dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk saat ini aplikasi RRI Playgo sedang mengalami kendala teknis. Jadi mungkin kami arahkan untuk mendengarkan melalui Facebook saja, di Facebook kami LPP RRI Bone, atau mendengarkan melalui 91 FM. Dan nantinya kami juga akan membagikan password sebelum kami break di segmen kedua ini, pendengar. Jadi untuk adik-adik yang sudah mengirimkan jawaban atau mengerjakan kuis ini didiskualifikasi karena kami belum mengumumkan password untuk hari ini. Dan nantinya di penghujung acara kita, kami akan mengumumkan 2 orang yang beruntung mendapatkan pulsa sebesar Rp50.000 dari Kadis Pendidikan Kabupaten Bone. Dan kita lanjutkan pembahasan kita bersama Bu Ratna. Iya, terima kasih Ananda Pia. Baik, saya lanjut. Para pemirsa dan anak-anakku yang saya cintai, RRI Bone FM 91. Kembali saya menjelaskan struktur teks persuasif. Dari struktur teks persuasif terdiri atas 4 poin. Poin yang pertama yaitu pengenalan isu. Yang mana pengenalan isu ini dalam struktur teks persuasif yaitu dapat mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas pada teks. Yang kedua, rangkaian argumen. Rangkaian argumen dalam struktur teks persuasif yaitu berupa pendapat dari penulis yang mengenai isu yang dikemukakan dan harus disertai dengan data dan fakta yang mendukung dalam argumen tersebut. Struktur yang ketiga yaitu pernyataan ajakan. Berupa kalimat dorongan kepada pembaca untuk melakukan sesuatu. Pernyataan ajakan ini dapat berupa tersirat maupun tersirat dalam teks. Kemudian struktur yang keempat atau yang terakhir yaitu penegasan kembali. Dari penegasan kembali ini dalam struktur teks persuasif dapat memperkuat pernyataan dan argumen sebelumnya. Adapun contoh teks persuasif dengan menggunakan keempat struktur ini, saya akan memperdengarkan teksnya, dan teks ini semua sudah terangkum dari keempat struktur. Tinggal anak-anakku mengidentifikasi di bagian-bagian mana terdapat dari keempat struktur ini. Tapi insya Allah dari teks ini saya sudah merangkai sedemikian rupa untuk menjadikan teks ini dengan secara terstruktur. Struktur yang ada mulai dari struktur pertama sampai dengan struktur yang keempat. Ibu minta supaya anak-anakku betul-betul memperhatikan apa yang Ibu perdengarkan. Iya, saya mulai. Rokok atau sigaret adalah silinder dari kertas yang berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm atau bervariasi tergantung dari negaranya. Dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau kering yang telah dicacah. Rokok mengandung bahan kimia yang dapat membuat perokok tak hanya merasa rileks tetapi juga kecanduan. Sebut saja nikotin, tar, siandia, dan banyak lagi. Banyak orang berpendapat bahwa rokok bisa membuat modal menjadi lebih baik, bisa membuat pikiran lebih konsentrasi, dan sebagainya. Padahal ini hanyalah
kesenangan sesaat. Apalagi mengingat bahaya-bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh rokok. Sejak beberapa tahun terakhir ini, di setiap bungkusan rokok bahkan telah disertai pesan kesehatan yang memperingatkan bahwa perokok akan bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan dari merokok, seperti jantung koroner, kanker paru, penyakit paru atau obstruktif, dan lainnya. Walaupun imbauan tersebut lebih sering, namun tetap diabaikan. Tapi tidak pernah ada kata terlambat untuk membuat hidup lebih baik. Oleh karena dampak negatifnya yang amat besar dan tentunya bisa merugikan tak hanya diri sendiri, tetapi juga oleh orang lain. Maka sebaiknya kita menghindari rokok. Sayangi tidak hanya diri Anda sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar Anda. Percayalah bahwa merokok tidak akan pernah membuat hidup Anda sehat. Jangan sampai berbagai penyakit seperti jantung koroner, paru-paru, dan lainnya menggerogoti badan Anda secara pelan-pelan. Ayo berhenti merokok. Ya, dari teks yang Ibu perdengarkan, sangat jelas struktur teksnya serta bagaimana penggunaan bahasa persuasifnya. Ya, setelah mendengarkan teks tadi, maka sekarang kita akan memperdengarkan lagi sebuah lagu yang berjudul Kerinduan Guru Terhadap Murid-muridnya atau peserta didiknya. Lagu ini sangat sesuai dengan situasi saat ini dan syair-syair yang ada di lagu ini sangat sesuai dengan bahasa-bahasa persuasif. Untuk itu saya serahkan kepada Kak Fia untuk memperdengarkan lagunya. Lama tidak jumpa denganmu, hati ini sungguh sangat rindu kepadamu. Hai murid-muridku, kapankah bertemu? Libur ini terlalu panjang, hingga di rumahku merasa bosan. Ingin berangkat ke sekolahan, berjumpa kalian. Corona segeralah pergi dari bumi ini. Kami ingin belajar seperti dulu lagi, belajar bersama hingga tak terasa waktu pulang telah tiba. Ya Allah, ku mohon ampuni dosa-dosa kami serta dosa-dosa seluruh umat di bumi di bulan yang suci fi syahri Ramadan. Berikanlah keberkahan pada kami. Lama tidak jumpa denganmu, hati ini sungguh sangat rindu kepadamu. Hai murid-muridku, kapankah bertemu? Bersabarlah selalu murid-muridku, keadaan ini pastikan berlalu. Ingat selalu pesan bapak ibu, di rumahlah dulu. Corona segeralah pergi dari bumi ini. Kami ingin belajar seperti dulu lagi, belajar bersama hingga tak terasa waktu pulang telah tiba. Ya Allah, ku mohon ampuni dosa-dosa kami serta dosa-dosa seluruh umat di bumi di bulan yang suci fi syahri Ramadan.
berikanlah keberkahan pada kami. Ya, baik. Setelah mendengarkan lagu ini, maka kembali kita akan membahas tentang bagaimana kaidah-kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks persuasif. Seperti contoh teks eksposisi pada buku pelajaran kelas 8, yaitu judulnya Internet dan Haki. Kaidah kebahasaan yang berfungsi sebagai penanda utama teks itu adalah terdapatnya pernyataan-pernyataan yang mengandung ajakan, dorongan, bujukan, dan sejenisnya. Berikut contohnya. Pertama, padahal itu penting sekali buat kita ketahui supaya tidak terjerumus ke jalan yang salah. Di sini menggunakan kata penting. Kata penting itu adalah merupakan suatu bujukan untuk melakukan sesuatu agar tidak berada pada jalan yang salah. Yang kedua, sekadar mengingatkan saja. Sebagai remaja kita punya 10 hak reproduksi yang sepantasnya kita pertahankan. Jadi ini ada kata sepantasnya. Kata sepantasnya ini juga merupakan bahasa persuasif. Yang ketiga, sekali lagi harus hati-hati dan waspada dengan situs-situs yang akan kita kunjungi. Ini kata waspada, walaupun ada merupakan suatu perhatian dalam kalimat ini, tetapi adanya kata waspada menunjukkan bahwa dilarang. Tetapi dilarang dalam hal ini bersifat positif agar tidak mengalami hal-hal yang bernilai negatif. Yang keempat, jadikanlah wahana yang satu ini sebagai penambah wawasan. Ya, selanjutnya lagi, pernyataan-pernyataan tersebut berupa bujukan yang ditandai dengan penggunaan kata penting, harus, sepantasnya, dan kata kerja imperatif, yaitu jadikanlah. Kata-kata sejenis juga sering pula kita temui, yaitu kata seperti jangan, sebaiknya, hendaknya, waspadalah. Di dalam teks persuasif disajikan pula sejumlah pendapat dan fakta untuk lebih meyakinkan pembaca sebuah permohonan bujukan-bujukan. Ya. Adapun contoh pendapat, kita bisa bertanggung jawab atas pilihan kita tadi sehingga tidak akan menyesal di kemudian hari. Ini adalah merupakan suatu pernyataan yang sifatnya pendapat tetapi dapat membuat pendengar atau si pembaca untuk lebih mempercayainya. Kemudian yang kedua yaitu fakta. Lewat situs-situs tertentu di internet, beragam informasi yang kita butuhkan bisa kita dapatkan. Ya, apalagi ini sifatnya fakta, itu sudah pasti lebih terpercaya lagi oleh si pendengar dan juga si pembaca. Namanya saja fakta, berarti tidak ada lagi keraguan. Ya, kaidah kebahasaan yang lain yaitu tadi saya menyebutkan bahasa asing yaitu stay at home dengan COVID-19. Ya, walaupun saya sebagai guru bahasa Indonesia dan kita mengajarkan mata pelajaran bahasa Indonesia, tetapi dengan menggunakan istilah asing ini, di sini sangat berkaitan dengan ciri kebahasaan untuk teks persuasif. Yang mana di sini ciri kebahasaannya yaitu adanya kata-kata teknis atau peristilahan. Jadi ketika di dalam teks menemukan kata teknis atau kata-kata yang sulit atau kata-kata asing, maka itu masuk dalam kategori kata-kata teknis atau kata peristilahan. Yang kedua yaitu kata penghubung argumentatif. Kata penghubung argumentatif ini
menggunakan kata jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Ya. Nah, di dalam penggunaan kata penghubung argumentatif ini ada beberapa hal yang masuk kategori dalam penggunaan teks persuasif. Contoh Ibu berikan, kata karena. Saya tidak ke sekolah hari ini karena adanya penyebaran COVID-19 yang melanda di muka bumi ini. Nah, itu adalah merupakan bahasa persuasif. Dalam teks lainnya, masih banyak juga yang di dalamnya dapat kita gunakan. Seperti kata kerja mental. Ya. Dalam kata kerja mental dapat menggunakan kata seperti diharapkan, memperhatikan, memperkirakan, menggunakan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Jadi kata-kata kerja ini adalah merupakan kata kerja mental. Mengapa dikatakan kata kerja mental? Karena kata kerja yang bisa dilakukan dengan melalui pikiran dan perasaan seseorang untuk menyampaikan dan membujuk kepada seseorang agar si pendengar dan si pembaca tidak merasa ada ketersinggungan. Kemudian yang kedua yaitu kata-kata perujukan seperti berdasarkan data merujuk pada pembaca. Berdasarkan dari kata rujukan ini maka harus ada yang dirujuk. Contoh Ibu berikan. Berdasarkan grafik SMP Negeri 2 Watampone dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 kelulusan mengalami peningkatan. Berarti ada dasar rujukan, merujuk dari grafik tersebut. Ya. Pernyataan-pernyataan seperti itu digunakan untuk lebih meyakinkan dan memperkuat bujukan yang digunakan penulis sebelum atau sesudahnya. Nah, untuk itu kita jeda sejenak dan saya kembalikan ke Kakak Via yang cantik ini. Baiklah. Ya, dan adik-adik sekalian yang saat ini mendengarkan kami di 91 FM RRI Bone atau menyaksikan live kami di Facebook LPP RRI Bone, tadi sudah dijelaskan ya materi untuk hari ini dan masih akan dilanjutkan di segmen ketiga. Ya, kami menyapa dulu untuk adik kita yang saat ini mendengarkan. Ada Muhammad Ferdiansyah Dwi Saputra dari SMP 2 Bocoe, kemudian ada Nur Aziza dari MTSN 1 Bone. Dan kami sampaikan pendengar password untuk menjawab kuis hari ini adalah SMP 91 FM menggunakan huruf kapital semua. Jadi kami ulangi, password untuk hari ini yakni SMP 91 FM menggunakan huruf kapital semua. Selamat menjawab kuis dan kita dengarkan jeda berikut ini. Detik waktu berjalan di tengah kebahagiaan kita, virus corona melanda. Meluas mewabah, membuat semua tak menentu, merantai kita. Janganlah bersedih, semua akan berlalu. Ayo kita lawan, jaga kebersihan sekitar kita. Mari bersatu, hilangkan cemasmu, bersama hadapi wabah
Cucilah tanganmu, lindungi tubuh dengan imunitas. Jaga jarak agar terhindar dari virus corona. Mari bersatu, hilangkan cemasmu, bersama hadapi wabah ini. Hilangkan semua kepanikan. Untuk kita semua, usaha dan doa, semoga Tuhan melindungi masyarakat Indonesia. Bekerja, belajar, beribadah di rumah. Mari bersatu, hilangkan cemasmu, bersama hadapi wabah ini. Hilangkan semua kepanikan. Untuk kita semua, usaha dan doa, semoga Tuhan melindungi masyarakat Indonesia. Belajar, beribadah di rumah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Untuk adik-adik pelajar tingkat SD dan SMP, mari ikuti dan dengarkan Belajar di RRI. Program ini kami dedikasikan untuk adik-adik pelajar yang saat ini di rumah saja, yang dipandu oleh guru-guru handal dan komunikatif. Belajar di RRI Bone setiap hari Senin dan Selasa untuk SD, Rabu, Kamis, dan Jumat untuk SMP setiap pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Satu FM RRI Bone Pringara, dan Anda masih bersama kami dalam program Belajar di RRI, masih bersama dengan Ibu Andi Ratnawati MPD. Selamat siang untuk para ibu dan bapak guru yang saat ini tengah mendengarkan siaran kami, baik mendengarkan di 91 FM RRI Bone atau menyaksikan kami di LPP RRI Bone di akun Facebook kami. Dan tadi Kavia sudah menyampaikan ya password untuk hari ini. Selamat mengerjakan tugas untuk adik-adik. Dan kita masuk ke segmen ketiga, dan nantinya di ujung segmen ini atau di terakhir kegiatan kita, kami akan mengumumkan siapa yang berhak mendapatkan pulsa Rp50.000 untuk 2 orang pemenang. Silahkan Bu. Iya, terima kasih Kavia. Saya lanjut. Contoh bujukan, karena kita tahu bahwa bahasa persuasif itu bersifat bujukan. Jadi ini ada contoh bujukan yang saya berikan. Contoh bujukan ini tak lepas dari apa yang ditampilkan sebelum berlangsungnya kegiatan ini. Seperti di foto-foto promosi, di situ ada beberapa kalimat-kalimat yang mengandung persuasif. Ya, yang pertama, yuk kita ikut belajar di RRI Bone. Jadi ini yang menandai persuasifnya adalah adanya kata bujukan, yaitu yuk atau ayo kita ikuti belajar di RRI Bone. Contoh yang kedua, mari. Ya, jadi ini menggunakan kata mari. Mari ikuti anjuran pemerintah dalam pemberlakuan pemberantasan wabah COVID-19
atau COVID-19. Jadi ini adanya kata mari, berarti itu dibujuk untuk mengikuti pemberlakuan yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian contoh bujukan yang ketiga yaitu sayangilah gurumu sebagaimana menyayangi orang tuamu. Jadi ini ada kata sayangilah. Kata sayangi ini menggunakan partikel lah. Jadi dengan adanya partikel lah yang digunakan dalam kata sayangilah, maka ini juga menandakan sebagai kata persuasif. Ya, sayangilah, marilah, ayolah, makanlah, minumlah, dan sebagainya. Dengan menggunakan partikel la, maka itu menunjukkan bahwa kata tersebut bersifat persuasif. Akan tetapi, bisakah orang lain mau mengikuti bujukan-bujukan itu? Itu persoalan penting yang harus kita pikirkan ketika menulis teks persuasif. Pada umumnya, seseorang bisa mengikuti suatu bujukan apabila dalam dirinya sudah tertanam kepercayaan. Jadi diri kita sendiri menanamkan kepercayaan. Tanpa menanamkan kepercayaan dalam diri kita sendiri, itu sulit untuk dipercayai oleh orang lain. Dan dengan sulitnya dipercayai oleh orang lain, maka kita juga merasa sulit untuk membujuk orang-orang yang ada di sekitar kita atau orang lain. Oleh karena itu, siapkan pula sejumlah fakta dan pendapat yang bisa mendorong orang lain untuk melakukan sesuai dengan harapan kita. Jadi selain itu semua bujukan-bujukan, juga dibutuhkan pernyataan-pernyataan yang bersifat fakta dan pendapat. Karena adanya pernyataan yang bersifat fakta dan pendapat ini, maka insya Allah dapat terpercaya apa yang kita tuliskan. Nah, sekarang kita perhatikan contoh teks berikut. Maka Ibu minta kepada anak-anakku untuk mendengarkan lagi contoh teksnya. Ini singkat teksnya ya. Ya, baik, saya mulai. Sejak terjadinya bencana gempa bumi dan gelombang tsunami itu, seringkali bencana tersebut dijadikan sarana untuk memungut uang dari masyarakat. Banyak organisasi atau kelompok orang tak bertanggung jawab. Mereka meminta sumbangan untuk korban bencana tersebut. Mereka berpotensi beroperasi di atas bus kota, lampu merah, dan di pinggir jalan lainnya yang mengatasnamakan dari dinas sosial. Kami tidak pernah meminta sumbangan dengan cara-cara seperti itu. Nah, ini teks yang singkat ini di dalamnya mengandung pendapat dan fakta yang bisa dipercayai oleh si pembaca dan si pendengar. Selain itu, masih ada juga yang tak kalah pentingnya dengan penggunaan bahasa persuasif, khususnya dalam situasi lisan. Jadi untuk bahasa persuasif yang digunakan dalam lisan biasanya paling tepat itu dalam bentuk berpidato. Di dalam isi pidato itu pasti di dalamnya ada yang menyangkut tentang bahasa-bahasa persuasif. Ya. Nah, sebelum kita melangkah ke bagian selanjutnya, maka izinkan saya untuk berpuisi sejenak yang ada hubungannya dengan keadaan yang kita alami di bulan suci Ramadan ini. Ya, baiklah anak-anakku, tolong dengarkan
Jadi mohon maaf ya kalau tidak terlalu bagus, karena walaupun Ibu sering membacakan puisi tetapi ya pastilah memiliki banyak kekurangan. Saya bacakan puisi yang berjudul Ramadan oleh Muhammad Aziz. Surya senja tersenyum manis, melambaikan tangan di pelabuhan cinta. Hembusan malam terasa, Ramadan pun menetas. Di penghujung senja 24 April 2020 dalam COVID-19. Tuhan, kado Ramadan di bulan April ini Engkau bingkiskan sejuta harapan, rahmat, ampunan, bebas dari api neraka. Dan COVID-19 terangkat ke langit. Ramadan, ku genggam Engkau dengan erat. Ku cium Engkau dengan mesra, ku bawa dalam tidur yang pulas. Sejadah panjang yang dibentangkan Tuhan di senja awal Ramadan. Adakah antara kita akan bukan pakaian berlumpur dalam sumur-sumur dosa pada Ramadan yang suci ini? Tuhan, bukakanlah pakaian kami yang terlumur dengan dosa-dosa ini. Cucikanlah dosa-dosa kami demi menyambut bulan Ramadan yang penuh berkah. Angkatlah COVID-19 ini, karena kami membutuhkan kemenangan. Kami ingin memakai baju-baju yang baru dan ingin mencicipi makanan-makanan yang tersaji di meja yang indah. Sekian dan terima kasih. Iya. Selanjutnya kami sudah berada di kegiatan akhir, yaitu kegiatan penutup. Di dalam kegiatan penutup itu, ya tak lupa kita melakukan suatu refleksi. Nah, dalam refleksi ini pasti Ibu menanyakan kepada anak-anakku, bagaimana rasanya nak dengan mengikuti kegiatan pembelajaran melalui media seperti ini? Insya Allah, mudah-mudahan anak-anakku betah dengan mengikuti kegiatan-kegiatan proses pembelajaran melalui media seperti ini yang dilakukan oleh RRI Bone bekerjasama dengan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Mode. Insya Allah mudah-mudahan selanjutnya berlanjut. Dan walaupun COVID-19 ini sudah terangkat ke langit yang tertinggi, maka kegiatan ini tetap berlanjut. Kemudian yang kedua yaitu kesimpulan. Jadi baik, saya akan menyimpulkan dari materi pembahasan tentang bagaimana penggunaan teks persuasif atau bahasa berbahasa persuasif. Secara umum bahwa teks persuasif itu adalah merupakan suatu paragraf yang isinya berupa ajakan atau membujuk kepada pembaca agar dapat melakukan atau mengikuti apa yang penulis ungkapkan di dalam teksnya. Jadi di sini garis besarnya bahwa persuasif itu adalah merupakan suatu bujukan, ajakan. Ya. Adapun ciri-ciri teks persuasif,
Ya, sebagaimana tadi yang saya ungkapkan bahwa ada 4. Yang pertama yaitu berisikan data dan fakta. Yang keempat, dapat meyakinkan si pembaca. Yang kedua, dapat meyakinkan si pembaca. Yang ketiga, berisi kata-kata ajakan. Dan yang keempat, yaitu dapat menghindari konflik. Nah, kenapa ini? Di ciri yang keempat ini ditampilkan menghindari konflik. Karena jika ada konflik di dalamnya, berarti itu bukanlah ajakan atau bujukan. Berarti bukan teks persuasif. Karena yang mencirikan persuasif adalah bujukan atau ajakan. Iya. Adapun struktur teks persuasif, ya, juga sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi, juga terdiri atas 4. Yang pertama yaitu pengenalan isu. Ya. Yang kedua, rangkaian argumen. Kemudian yang ketiga, pernyataan ajakan. Dan yang keempat, penegasan kembali. Kemudian kaidah kebahasaan yang digunakan dalam persuasif yaitu menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan. Yang kedua, kata penghubung argumentatif. Yang ketiga, kata-kata kerja mental. Dan yang keempat adalah kata-kata perujukan. Nah, dengan selesainya ini, maka Ibu minta supaya anak-anakku dapat menyelesaikan tugas-tugas yang telah diberikan oleh kami. Terkhusus dengan kuisnya tadi. Mudah-mudahan anak-anakku secara umum mendapatkan nilai 100. Ya. Jadi kuisnya itu hanya 6 nomor ya. Dan pasti anak-anakku sudah lihat. Dan pasti mengatakan bahwa wow, sangat-sangat mudah soalnya. Semuanya di ujung kuku. Iya. Nah, sekarang Ibu melangkah ke tugas yang terakhir. Iya. Sebelum Ibu mundur diri di hadapan anak-anakku, maka izinkan Ibu untuk memberikan tugas yang dikerja di rumah. Karena anak-anakku selalu berada di rumah saja. Janganlah keluar ketika tidak penting. Janganlah, ini kata janganlah ya. Nah, tugasnya yaitu buatlah sebuah teks ya, teks singkat. Teks itu boleh berupa puisi, boleh berupa syair, boleh berupa pantun, dan boleh berupa paragraf atau berupa teks yang di dalamnya menggunakan bahasa-bahasa persuasif. Saya ulangi kembali, tugas untuk dikerja di rumah selama anak-anakku berada di rumah ya. Boleh berupa syair, buatlah sebuah teks. Teks itu boleh berupa puisi, boleh berupa syair, boleh berupa pantun, dan boleh berupa teks yang berbentuk paragraf. Di dalamnya itu menggunakan bahasa-bahasa persuasif. Ya, oke. Mudah-mudahan tugas yang Ibu berikan kepada anak-anakku dapat mengerjakan dan menyelesaikannya sesuai dengan apa yang diharapkan. Untuk itu, saya persilahkan kembali kepada Kakak Fia pada kegiatan ini. Baik, wah sangat menarik ya adik-adik pembelajaran kita untuk siang hari ini di hari Kamis 14 Mei 2020 terkait dengan penggunaan bahasa persuasif yang dibawakan oleh Ibu Guru kita Andi Ratnawati MPD. Dan sangat menarik karena sebelumnya ada lagu, kemudian ada puisi juga yang disampaikan langsung oleh Ibu Guru kita pada siang hari ini. Dan
kita sudah berada di penghujung kegiatan kita pendengar. Jadi saatnya kami untuk mengumumkan pemenang untuk mendapatkan pulsa Rp50.000 dari Ibu Kadis Pendidikan Kabupaten Bone. Yang pertama beruntung hari ini mendapatkan nilai 100 dan tercepat pertama yakni Reva Regina, kelas 8 SMP Negeri 3 Libureng. Alhamdulillah. Wah, ini dari Bone Selatan. Kebetulan Bone Selatan. sekampung saya. Baik Ibu. Iya. Dan Wah, ini. tercepat kedua ini dari SMPN 1 Kajuara dengan Wow. nilai 100. Wow, Bernama Kajuara ya. Dwi Adriani, kelas 8. Iya, kelas 8 semua ya. Iya Bu. Dan untuk respon siang hari ini sampai saat ini di pukul 12:02 ini 2.500 hampir mendekati 3.000 responden. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iya. Dan pendengar, kami sampaikan juga esok di hari Jumat kembali kita akan mengikuti program belajar di RRI Bone pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Tengah dengan menghadirkan guru IPS. dari SMPN 3 Awang Pone yakni Bapak Sainal Ibrahim SPD MM yang akan menghadirkan pembelajaran terkait dengan IPS. Dan demikianlah kebersamaan kita, semoga bermanfaat. Terima kasih juga untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Bone karena program ini juga berjalan atas kerjasama RRI Bone dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone. Saya Arfiani Arif dan Ibu. Iya, saya Andi Ratnawati. Undur diri dengan akhir ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah mengikuti Belajar di RRI bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.